Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal tidak jadinya laga uji coba Timnas Indonesia melawan Kuwait. Dia bahkan mengaku sempat curiga ada indikasi sabotase di balik pembatalan yang mendadak ini. Timnas Indonesia memang diketahui telah menjadwalkan dua laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menjalani laga melawan dua tim asal Timur Tengah ini dengan harapan menjadi persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam putaran keempat, skuad Garuda bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Untuk itu, laga uji coba ini digelar dengan harapan Timnas Indonesia bisa menjajal kekuatan tim dari kawasan tersebut sebelum melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, tiba-tiba PSSI mengumumkan Kuwait mundur dari agenda laga uji coba ini. Situasi ini tentu saja merusak rencana yang telah disiapkan PSSI sejak jauh-jauh hari. Pasalnya, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Kuwait pada 5 September mendatang. Setelah itu kontra Lebanon pada 8 September 2025. Akan tetapi, Kuwait tiba-tiba mundur dan PSSI mengumumkannya secara resmi pada Senin, 25 Agustus 2025. Erick Thohir tentu saja tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena rencana yang dibuat PSSI jadi rusak. Kami tentu sangat menyesal karena agenda itu sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Semua sudah terkunci, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025. Kami punya rencana melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon, ucapnya. Dengan keputusan mundur yang tiba-tiba hanya dalam beberapa hari menjelang hari H, Ketum PSSI jadi memikirkan hal buruk. Dia bahkan mencurigai ada sabotase karena tiba-tiba Kuwait mundur. Akan tetapi setelah dilihat, ternyata Kuwait juga memilih mundur dari turnamen yang telah dijadwalkan lainnya. Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut masih berprasangka baik saja. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apalagi mau uji coba saja susah sekali, kata Erick Thohir. Tetapi kembali kalau kita lihat, rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Jelasnya. Erick mengaku tak ingin menuduh ada masalah apapun di internal mereka. Akan tetapi, dia memastikan bahwa PSSI akan mengambil langkah resmi dengan mengirimkan surat protes keras kepada Federasi Sepak Bola Kuwait. Tak hanya itu, PSSI juga akan melaporkan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait pembatalan mendadak dari Kuwait tersebut. Soal mungkin ada isu internal, saya tidak mau menuduh. Tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait, tutur Erick Thohir. Kami juga akan melaporkan kejadian ini kepada AFC. Mantan pemilik Inter Milan ini juga ditanya soal siapa pengganti Kuwait untuk laga FIFA Matchday bukan depan. Erick mengaku bahwa saat ini PSSI masih berusaha mencari lawan yang tepat buat Timnas Indonesia. Dengan waktu yang sudah dekat ini, tentu tak akan mudah buat skuad Garuda menemukan pengganti. Untuk itu, Erick meminta semua pihak bersabar karena PSSI masih berusaha. Ya ini sedang berusaha, sabar dulu, pungkasnya. PSSI akhirnya menunjuk pria asal Belanda Alexander Zuyers sebagai Direktur Teknik PSSI. Alexander Zuyers memiliki track record manis saat menjabat Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Yordania, JFA, pada 2019 hingga 2025. Selain membawa Yordania lolos ke final Piala Asia 2023, terobosan Alexander Zuyers mengantarkan timnas Yordania lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2026. Apakah sentuhan Midas itu dapat diulangi Alexander Zuyers bersama timnas Indonesia? Medio 9 hingga 12 Oktober 2025, timnas Indonesia akan menjalani dua laga krusial,
yakni menantang Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan 3 alasan menunjuk Alexander Zuyers sebagai Direktur Teknik PSSI. Erick Thohir mengatakan 3 hal itu adalah rekam jejak, komitmen, dan filosofi dari Zuyers sendiri. Kita kan dalam memilih Direktur Teknik itu ada 3 hal yang kita nilai. 1. Track record-nya. Yang kedua, komitmennya. Ketiga, filosofinya. Jadi kalau lihat track record, pengalamannya sudah tidak bisa diargumentasikan, kata Erick Thohir kepada awak media, termasuk Okezone di Hotel Mulia, Jakarta, Senin 25 Agustus 2025. Alexander Zuyers merupakan sosok yang memiliki jam terbang tinggi di dunia sepak bola internasional. Pria berusia 50 tahun itu sebelumnya menjabat posisi Direktur Teknik JFA pada 2019. Kemudian, Alexander Zuyers juga tercatat sempat menjabat Direktur Teknik klub sepak bola Uni Emirat Arab, Al-Wahda pada medio 2015 hingga 2018. Rekam jejak ini yang membuat PSSI kepincut dengannya. Punya pengalaman tidak hanya di Eropa di Asia yang terpenting karena memang kadang-kadang kan kita ranking 118 sudah mikirnya terlalu jauh padahal di Asia kita itu masih mungkin top 20 lebih. Lanjut Erick Thohir. Siapa negara 2 yang mencuat sebagai pengganti timnas Kuwait untuk melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025? Kabar ini muncul usai Kuwait resmi mundur jadi lawan skuad Garuda. Mendapati kabar ini, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, pun angkat bicara. Dia menegaskan masih mencari pengganti yang tepat. Kuwait memang mengundurkan diri untuk melawan timnas Indonesia. Awalnya, pertemuan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada 5 September 2025. Pengumuman Kuwait mundur disampaikan pada Senin, 25 Agustus 2025. Penyebabnya sampai saat ini belum diketahui. Kini, tersisa Lebanon untuk jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Laga itu rencananya berlangsung pada 8 September 2025 di venue yang sama. Erick Thohir mengatakan ada isu yang beredar Yordania menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Tapi hal itu dibantah oleh Erick Thohir karena Yordania sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Yordania tidak bisa. Yordania sudah lolos ke Piala Dunia, kata Erick Thohir di Jakarta, kemarin. Jadi, PSSI akan mencari opsi lainnya untuk menggantikan Kuwait. Menteri BUMN itu mengatakan mundurnya Kuwait memang menimbulkan kerugian materi karena tiket laga sudah dijual. Untuk itu, PSSI mengusahakan mendapat pengganti lawan dengan kualitas yang sebanding untuk memberikan manfaat bagi timnas Indonesia. Ya, pasti ada. Makanya kami berupaya mencari lawan tanding, ucap Erick Thohir. Laga FIFA Matchday September 2025 jadi persiapan timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar pada Oktober 2025. Dalam fase itu, mereka tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan melawan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Setelah itu, skuad Merah Putih akan melawan Irak pada 11 Oktober 2025. Striker Timnas Indonesia, Ula Romeni ditunggu-tunggu untuk bela skuad Garuda di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia terus menjadi perhatian utama jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pemain yang memperkuat Oxford United tersebut masih dalam masa pemulihan setelah mengalami cedera patah tulang serius. Proses pemulihan ular Romeni membutuhkan waktu panjang, sehingga peluangnya tampil pada Oktober 2025 masih dipertanyakan. Padahal, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat karena tergabung di grup neraka bersama Arab Saudi dan Irak. Kehadiran Romeni di lini serang dianggap penting karena ia selama ini menjadi andalan utama skuad Garuda. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan pihaknya tetap menaruh harapan besar kepada Romeni. Arya menegaskan bahwa PSSI terus memantau perkembangan kondisi sang penyerang dengan penuh optimisme. Meskipun mengakui proses penyembuhan cedera membutuhkan waktu, ia melihat adanya tanda positif yang bisa mempercepat pemulihan. Perkembangan terbaru menunjukkan Romeni sudah mulai berjalan menggunakan alat bantu sebagai bagian rehabilitasinya. Kondisi tersebut memberi kabar baik karena menunjukkan pemulihan sang striker berjalan sesuai rencana medis. Arya Sinulinga bahkan menyampaikan harapannya dengan nada bercanda mengenai keajaiban yang mungkin terjadi. Mana tahu Romeni mendapatkan minyak-minyak dari Medan, Karo, itu loh. Tiba-tiba bisa. Kita tidak tahu, ujar Arya seraya berkelakar setelah acara di Sarinah, Jakarta Pusat, minggu lalu. Namun di sisi lain, ia menekankan bahwa PSSI tetap serius menantikan proses pemulihan lebih cepat dari perkiraan. Kemarin kan melihat perkembangan sudah mulai jalannya. Kami mengharapkan ada proses-proses yang cepat. Mudah-mudahan itu, ucap Arya. Ketidakhadiran ular Romeni pada FIFA Matchday September 2025 menjadi pukulan tersendiri bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda kini berpacu dengan waktu untuk menunggu kabar terbaru terkait kesiapan sang